And it goes a little something like Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Denis dalam podcast Hamin 100. Dan di episode kelima kali ini gue masih ngebahas secara garis besar bahwa tentang 25 sifat yang harus dimiliki sebelum menikah. Dan di episode kelima kali ini gue mau ngebahas tentang berpikir realistis. Nah, kenapa sih berpikir realistis ini begitu penting dan harus kita miliki sebelum menikah? Karena banyak sekali orang-orang yang sebelum menikah itu terlalu optimis atau terlalu pesimis dalam hidupnya. Terlalu optimis nggak bagus juga, walaupun optimis itu perlu. Terlalu pesimis juga salah, karena kita ya menghadapi sesuatu perlu optimis, tapi adanya pesimis ini menandakan kita berpikir realistis, tapi terlalu pesimis juga salah gitu. Jadi berpikir realistis ini sangat diperlukan untuk kita miliki sebelum menikah, karena kalau kita sudah menikah itu kan ada dua ideologi, dua pemikiran, dua sudut pandang yang berbeda yang dijadikan satu. Kita harus berpikir melebur itu menjadi satu ide atau satu gagasan, cara berpikir, satu tindakan. Intinya menjadi satu visi untuk kita lakukan. Nah, dalam menentukan visi itu kita harus berpikir realistis. Berpikir realistis itu berpikir yang penuh perhitungan. Berpikir kalau kita melakukan ini dampaknya seperti apa. Kalau kita melakukan ini kita harus apa. Jadi kita berpikir lebih matang sebelum melakukan suatu tindakan. Kita berpikir sebab akibatnya. Kita berpikir lebih kritis. Kita berpikir setiap kita akan melakukan tindakan, kita harus berpikir dengan jernih. Misalnya kita breakdown 5W1H. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, kita pikirin kalau kita melakukan ini dampaknya apa. Kalau kita melakukan ini kita harus bagaimana. Kalau kita melakukan ini kapan kita harus lakukan yang tepat. Kalau kita lakukan ini berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau kita melakukan ini dampak positif negatifnya apa. Semua kita harus pikirin secara matang, secara realistis, secara nyata gitu. Jadi setiap dampak baik positif maupun negatif itu harus kita pertimbangkan. Kita harus mempertimbangkan banyak jenis-jenis pemikiran. Kita bisa jadi melakukan tindakan yang sama kepada orang yang berbeda, itu direspon berbeda. Bisa jadi kita melakukan tindakan A terhadap si orang yang pertama, dia merespon dengan sangat baik. Tapi bisa jadi kita melakukan tindakan yang sama ke orang kedua, itu mendapat tanggapan yang positif, yang negatif. Jadi kita harus berpikir realistis itu mempertimbangkan kalau orangnya kayak gini kita melakukan ini dampaknya apa. Kalau orangnya begini kita melakukan ini dampaknya apa. Jadi kita harus memikirkan segala sesuatu sebab dan akibatnya, bagaimana cara melakukannya, runutan-runutannya, apa yang diperlukan untuk melakukan itu, kapan itu harus dilakukan, bagaimana melakukannya, pendekatannya, dan segala macamnya. Semua harus kita pikirin secara realistis. Kenapa? Karena dengan berpikir secara realistis, kita akan meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi, yang diakibatkan atas apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir sedalam-dalamnya, sematang-matangnya, akibatnya apa, effortnya bagaimana, semua kita pikirkan agar kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari. Karena resiko-resiko ini bisa jadi efek domino. Kita melakukan satu kesalahan, kemudian bisa muncul kesalahan lagi yang lebih besar, kesalahan lagi yang lebih besar, hanya karena kita kurang berpikir realistis dari melakukan sesuatu itu. Kita perlu berpikir optimis, tapi kita tetap harus ngelihat
kalau ini berhasil, dampaknya apa? Plus minusnya. Kalau ini gagal, dampaknya apa? Plus minusnya. Semua harus dipertimbangkan secara matang dan kalau bisa terhitung gitu. Semuanya terhitung resiko-resikonya. Jadi dipikirkan semuanya secara matang. Kita perlu berpikir realistis karena saat menghadapi pernikahan, cobaan-cobaan yang hadir itu banyak, cobaan-cobaan yang hadir itu mungkin belum pernah kita hadapi. Cobaan itu harus kita minimalisir resikonya dalam mengambil tindakan dengan berpikir realistis gitu, dengan memikirkan sebab akibatnya gitu. Itu aja dari saya kali ini, agak sedikit pendek karena memang nggak banyak yang bisa saya bahas dari berpikir realistis. Pasti teman-teman juga sudah paham bagaimana berpikir realistis. Tadi intinya setiap tindakan kita breakdown dengan 5W1H pokoknya gitu. Plus minusnya apa, semua kita breakdown supaya kita paham bahwa ini baik nggak, ini tepat nggak kalau kita lakukan, atau ada opsi lain yang harus kita lakukan gitu intinya ya. Gitu aja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kekurangan mohon maaf, kalau ada kesalahan mohon maaf. Ilmu saya memang masih sangat sedikit, pengalaman saya masih sangat sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian dan mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah buat kita semua. Oke, gitu aja dari gua Dennis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.